Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita memasuki bab baru, yaitu babu la yasubbu walidai. Bab dilarangnya mencela, memaki kedua orang tua. Sedikit murojaah para jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang wajibnya berbakti kepada orang tua yang musyrik. Dan ada banyak faidah di pelajaran yang lalu. Di antaranya apa? Di antaranya bolehnya memberi hadiah, yang mana hadiah tersebut dilarang untuk dipakai laki-laki atau dilarang untuk dipakai perempuan, tapi boleh dihadiahkan dalam rangka apabila di dalam hadiah tersebut terdapat maslahat. Terus kemudian bolehnya melakukan jual beli terhadap barang yang dilarang untuk dipakai oleh laki-laki atau dilarang untuk dipakai oleh perempuan. Misalkan emas. Emas itu dilarang untuk dipakai oleh perempuan. Dilarang untuk dipakai oleh laki-laki. Tapi diperbolehkan melakukan jual beli emas. Kemudian kemarin juga kita mempelajari bahwasannya tidak boleh bagi seseorang yang diberi hadiah oleh orang lain untuk memakai hadiah tersebut sebelum ada izin dari orang yang memberi hadiah. Karena kemarin Nabi SAW memberikan Umar pakaian sutra, tapi Umar menyangka pakaian ini akan dipakai, sehingga pada akhirnya Rasul menjelaskan pakaian ini bukan dalam rangka untuk dipakai, tapi untuk dihadiahkan atau untuk dijual. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari tentang haramnya laki-laki memakai sutra. Tapi jual beli sutra boleh apa enggak? Boleh. Meskipun diharamkan untuk dipakai laki-laki, tapi jual beli sutra itu hukumnya boleh. Tapi kalau dipakai laki-laki maka haram. Dan Rasul mengatakan annaman yalbasu hadihi, apa kata Nabi SAW, bahwasannya orang yang memakai ini itu adalah orang ini, innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra ini adalah orang yang tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. Artinya dia tidak akan bisa memakai sutra di akhirat dan tempatnya di neraka. Itu ringkasan dari pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan sekarang kita membahas tentang larangan apa? Mencaci atau mencela kedua orang tua. Pak, mau baca enggak? Ada harakatnya itu. Loh, ini dia.
Ini bacanya apa, Pak? Haddatsana. Ingat-ingat ya. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad ibnu Katsir. Makanya Muhammad kenapa kok didoma? Karena dia pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab itu mesti doma. Makanya telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Muhammad. Jadi Muhammad didoma, ada sebabnya. Jadi harokat dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu dia punya sebab. Tidak asal doma, tidak asal kasro, tidak asal fathah. Dia punya sebab. Dan sebab itu tergantung apa jabatan dia di dalam kalimat. Apakah dia pelaku, atau dia kata kerja, atau dia sebagai objek. Nah, itu mempengaruhi harokat akhir dia. Muhammad ibnu Katsir qala, dia berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Siapa? Sufyan. Sufyan pelaku. Harokatnya apa? Doma. Sufyanu, begitu. Nah, ini biar sedikit penasaran tentang baca kitab. Qala, dia berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Kalau ni itu artinya ku, kalau na itu artinya kami. Ni itu ku dari kata ana saya. Kalau dia bersambung jadi ni. Siapa? Sa'du ibnu Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim. Ini bacanya apa? An. Dari, kalau ada an, harokatnya di kasroh. An Humaidin di kasroh. Ibni Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman. An Abdi di kasroh, karena ada an. An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Apa jemaah? Apa Pak? Artinya sallallahu alaihi wasallam apa? Semoga Allah memberikan keutamaan dan keselamatan. Kurang cepat, dikit lagi. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam atas beliau. Apa maksudnya Allah melimpahkan sholawat? Maksudnya Abul Aliyah mengatakan dalam Sahih Bukhari, kalau Allah bersolawat itu artinya Allah mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersolawat itu artinya malaikat memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Berarti di sana ada banyak dosa besar. Tapi bagian ini merupakan salah satu dari dosa besar. Apa? An yashtamar rajulu. Nampaknya ini ada salah harokat. Harusnya yashtamu. Karena ada an. Loh, mana lagi? Kok hilang panahnya? Nah, ini dia. An yashtamar rajulu. Tapi kalau dalam Sahih Muslim itu harokatnya kasroh. An yashtima, begitu. An yashtamar rajulu walidayhi, yaitu seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Faqalu, lantas para sahabat bertanya, kaifa yashtamu, bagaimana bisa dia mencaci kedua orang tuanya? Kan tidak mungkin. Dan bisa jadi barangkali para sahabat bertanya demikian, bisa jadi barangkali saat itu tidak ada anak yang mencaci kedua orang tuanya. Maka dia bingung, para sahabat bingung, loh bagaimana bisa seorang anak mencela kedua orang tuanya?
Harusnya kan nggak mungkin. Karena mungkin di zaman itu tidak ada anak yang mencela kedua orang tuanya. Tapi ketika Rasul mengatakan ada orang yang mencela kedua orang tuanya, berarti ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Ternyata Rasul mengatakan qala yashtamur rajulu, seseorang yashtamur rajula, seseorang mencela, maksudnya mencela orang tua anak lain. Fayashtamal abahu wa ummahu, maka akhirnya orang tersebut mencela bapaknya atau ibunya. Ini bentuk celaan tidak langsung. Artinya meskipun dia tidak mencela orang tuanya secara langsung, tapi ketika dia mencela orang tua orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mencela orang tuanya, maka orang ini dianggap telah mencela orang tuanya sendiri. Sebenarnya para jamaah, hadis ini hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya, di mana Rasul mengatakan la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Masih ingat hadis itu? 3. Yang pertama, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, la'anallahu man dabaka li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu hadis keberapa itu? Saya lupa. Nah, kenapa bisa Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya? Di antara sebabnya adalah karena dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Sehingga ketika dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain, maka dia dianggap seperti melaknat kedua orang tuanya sendiri secara tidak langsung, sehingga dia pun dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini secara tidak langsung. Nah, hadis ini para jamaah diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab la yasubbur rajul walidai. Janganlah seseorang memaki kedua orang tuanya. Nomor 5973, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayanul kabair wa akbaruha, penjelasan tentang dosa besar dan dosa yang paling besar. Jadi melaknat kedua orang tua meskipun secara tidak langsung ini dimasukkan ke dalam dosa besar. Coba kita baca syarahnya yang ada dalam Sahih Bukhari. Qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair. Kalau di dalam Sahih Bukhari itu dia tidak memakai kata yashtamu, tapi dia memakai kata yal'anu, melaknat. Jadi ada perbedaan lafaz. Meskipun perawinya sama-sama Imam Bukhari, tapi ada perbedaan lafaz. Kalau di Adabul Mufrad, panjenengan lihat di sini pakai kata yashtamur rajulu walidai. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari itu memakai kata yal'anu, melaknat. Jadi lebih tegas lagi maknanya. Maka penulis mengatakan di sini, bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Nabi menjelaskan bahwasannya termasuk di antara dosa yang paling besar itu adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Wal hadithu, dan hadis ini fihi dalilun, terdapat suatu dalil yang menunjukkan ala anna uquqal walidaini min kabairil azimati, bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa besar yang paling agung.
Fahuwa min akbaril kabair, bahkan dia termasuk dosa yang paling besar. Dari segi mana dikatakan dosa? Dari segi mana dikatakan dia berdurhaka kepada kedua orang tua? Dari segi dia melaknat kedua orang tuanya, itu termasuk di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Karena dia menyakiti orang tuanya. Dan durhaka kepada orang tua ini itu mengakibatkan laknat. Mengakibatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini di hadis ini itu termasuk dosa yang paling besar. Setidaknya dia berada di dosa urutan keberapa? Kedua. Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tingkatan dia itu tingkatan kedua di dosa yang paling besar. Dan di Al-Quran disebutkan bahwasannya orang yang durhaka kepada orang tua ini akan mendapatkan laknat. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23 tentang ancaman tersebut. Fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah kalian berkuasa antufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan silaturahim. Orang yang durhaka kepada orang tua itu termasuk al-qati'ah. Maksudnya termasuk ke dalam orang yang memutuskan silaturahim. Apa hukumannya? Kata Allah, ulaika, mereka itu alladzina la'anahumullah, orang yang dilaknat oleh Allah. Itu yang pertama. Fa asammahum, dan Allah jadikan telinganya tuli di akhirat. Wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan matanya buta di akhirat nanti. Jadi 3 hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian penulis atau pensyarah di sini mengatakan juga, ketika para sahabat bertanya, kaifa yashtamu, bagaimana bisa dia mencaci kedua orang tuanya, maka kata Syekh di sini, fastaqdamu an yasubbar rajulu walidai, maka para sahabat itu menganggap mencela kedua orang tua termasuk ke dalam perbuatan yang sangat besar, mengagungkan, termasuk dalam perbuatan yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena itu termasuk ke dalam uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan bi anna sababa bi anna yasubba aba annas, bahwasanya mencela bapak-bapak manusia atau orang tua manusia, wa ummahatihim, dan ibu-ibunya, fayasubbu abahu wa ummahu, akan menjadikan orang tersebut mencaci bapaknya atau ibunya. Wa hadza, kata Syekh, dan ini fardun min afrodil uquq, merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kedurhakaan. Karena di sana para jamaah ada banyak bentuk-bentuk kedurhakaan dan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya apa? Kata Syekh di sini, di antaranya bentuk kedurhakaan adalah sabbuhuma, mencela kedua orang tua. Kemudian yang kedua, adamul qiyami bi syu'unihima, tidak menegakkan hak-hak keduanya, tidak melayani keduanya. Yang ketiga, raf'us sauti alaihima, meninggikan suara di hadapan kedua orang tua. Anak-anak yang suka bentak-bentak panjenengan,
Nah, itu bagian dari kedurhakaan. Ketika panjenengan menyuruh anak panjenengan terus dia bentak, nah itu bagian dari kedurhakaan. Terus gimana? Ya, ini harus dinasehatin, harus diajarin, harus diberi tahu. Kemudian yang keempat, apalagi al-qati'ah, memutus hubungan silaturahim kepada ibu bapak, kepada orang tua. Misal anaknya merantau, tidak sama sekali memberi kabar kepada kedua orang tua, maka ini juga bisa dianggap sebagai al-qati'ah, memutus hubungan silaturahmi. Atau waman uhaqihima minan nafaqah, menahan hak keduanya dari nafkah. Maksudnya tidak menafkahi kedua orang tua. Ini termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Terus apa lagi? Wa adamul ihsani ilaihima, dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk bentuk kedurhakaan kedua orang tua. Fahada kulluhu minal uquq, kata Syekh. Maka ini semua adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian saya mengatakan, apabila menjadi sebab orang tua dilaknat atau orang tua dicela merupakan bentuk dosa besar, maka fa'adamu minhu sabbuhuma wa la'nuhuma mubasyaratan, maka akan lebih besar lagi dosanya apabila anak tersebut mencela kedua orang tuanya dan melaknat kedua orang tuanya mubasyaratan, secara langsung. Tingkatannya lebih besar secara langsung. Kama yaqa'u fi hadzal zaman bisababi dhafil iman wa su'it tarbiyah, sebagaimana yang terjadi di zaman ini, di mana anak mencela orang tuanya secara langsung, anak menggugat kedua orang tuanya, menganggap uang yang dipinjam orang tua kepada anak sebagai hutang. Tapi apakah itu hutang? Tidak, itu bukan hutang. Kenapa bukan hutang? Karena harta anak itu harta orang tua. Datang seorang anak kepada Rasul, saya lupa namanya, sahabat Rasul datang kepada Rasul SAW, mengadukan bahwasannya orang tuanya itu meminta harta kepada dia atau mengambil hartanya dia. Maka apa kata Rasul? Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika, ente kamu dan hartamu itu punya bapakmu, kamu dan hartamu itu punya orang tuamu. Jadi kalau orang tua pinjam duit itu tidak dianggap sebagai hutang. Ya, kok bisa hutang? Hutang itu kalau kita meminjam harta dari orang lain yang bukan milik kita, itu hutang. Tapi kalau kita mengambil harta anak, ini kan harta kita sendiri juga. Di mana letak hutangnya? Di mana letak sebutan hutangnya? Tidak ada. Karena itu harta milik kita juga. Maksudnya milik orang tua juga. Hutang itu kalau kita meminjam harta yang bukan milik kita, itu hutang namanya. Tapi kalau harta itu punya kita, kita ngambil, terserah kita. Paham nggih? Terserah kita. Demikian juga misalkan anak yatim. Anak yatim, banyak orang nyumbang ke anak yatim tersebut. Kemudian sumbangan tersebut dipakai oleh ibunya makan. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Bukan termasuk itu ya? Apakah bukan termasuk memakan harta anak yatim? Termasuk enggak kira-kira? Hah? Kok bingung? Termasuk apa enggak kira-kira? Enggak termasuk. Kenapa? Karena harta anak yatim itu adalah harta ibunya juga. Dalam artian ibu kandung ya. Kalau panti asuhan beda. Kalau panti asuhan maka itu hartanya anak yatim, bukan hartanya panti asuhan, beda.
tapi statusnya ini ibunya sendiri. Jadi ibunya itu menggunakan harta tersebut untuk makan dia dan makan anaknya. Padahal harta itu disumbangkan untuk anak tersebut, yang yatim tersebut. Apakah boleh? Boleh. Ada fatwanya itu, boleh. Dan fatwanya dari siapa? Dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi. Dan beliau berdalil dengan dalil yang tadi. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi sumbangan anak yatim tadi itu juga milik siapa? Ibunya, karena ibunya yang merawat dia. Jadi itu bukan termasuk memakan harta anak yatim. Nah, seperti itu. Sebagaimana terjadi zaman ini, kata Syekh, di mana ada anak yang mencela orang tuanya secara langsung. Kalau tidak langsung saja merupakan dosa besar, apalagi secara langsung, maka tingkatan dosanya itu lebih besar. Apa sebabnya? Bisa babi fil iman. Hal itu terjadi karena disebabkan lemahnya iman si anak. Wasu'it tarbiyah, dan disebabkan jeleknya pendidikan. Ini panjenengan kita semua para orang tua harus hati-hati, karena buruknya pendidikan anak ketika anak masih kecil itu bisa menyebabkan hal ini, kata Syekh. Karena hal ini terjadi kenapa? Karena yang pertama dhaful iman, lemahnya iman. Itulah kenapa Imam Muslim memasukkan hadis yang kita baca tadi ke dalam kitabul iman, di dalam kitab iman. Padahal secara kasat mata tidak ada hubungannya antara mencela orang tua dengan iman, nggak ada hubungannya. Tapi di sana ada hubungan, di mana mencela kedua orang tua itu disebabkan karena lemahnya iman. Itulah kenapa Imam Muslim memasukkan hadis ini ke dalam kitabul iman. Paham sampai sini? Paham ya? Dan sebab yang kedua adalah jeleknya pendidikan si anak. Su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan si anak. Barangkali orang tua itu punya anak, kepengin anaknya pinter, kepengin anaknya sukses. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupakan sama orang tua. Apa itu? Solehnya anak. Karena kadang ada orang pinter itu gak soleh. Dan orang tua kadang seperti ini. Nak, ngajiyo biar pinter. Oh, ini salah. Nak, sekolah biar pinter. Ini juga salah. Nak, belajar biar pinter. Ini juga kurang tepat. Diganti kata-katanya yang benar. Nak, ngaji biar soleh. Nak, belajar biar soleh. Nak, sekolah biar soleh. Itu yang tepat. Karena kalau pinter tanpa kesolehan, pinternya tidak bermanfaat. Loh, kenapa? Karena ilmu itu akan dikatakan bermanfaat ketika dia menghasilkan khasyatullah, takut kepada Allah. Innamal ilmu khasyatullah, kata para salaf kita. Hakikat ilmu itu adalah khasyatullah. Makanya para ulama mengatakan apabila seorang alim, apabila seorang berilmu tapi dia tidak punya takut kepada Allah, misalkan dia maksiat, maka kata para ulama, maka orang ini tidak dianggap berilmu. Meskipun dia hakikatnya berilmu, tapi dia dianggap jahil, dianggap bodoh. Kenapa? Karena harusnya ilmu dia itu menghasilkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Tapi justru dengan ilmu yang dia miliki sebanyak itu, justru dia tidak takut kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah. Maka kata para ulama yang seperti ini hakikatnya dia bodoh, jahil. Itu ada ucapan seperti itu. Saya punya kitabnya di atas. Itu ucapan para salaf. Tapi meskipun ada orang bodoh, ilmunya sedikit misalkan, tapi khasyatullahnya tinggi, rasa takutnya kepada Allah itu tinggi, maka dia seorang alim. Dia ini hakikatnya orang berilmu.
Karena orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman apa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Meskipun dia hafal sekian hadis, hafal Quran 30 juz misalkan, tapi rasa takutnya kepada Allah itu rendah, maka dia tidak dinamakan sebagai ulama, alim. Tapi ada orang yang nggak hafal Quran misalkan, kerjanya cuma sholat aja, hadir kajian seperti ini, terus dia amalkan ilmunya, tapi takutnya kepada Allah itu tinggi. Nah, orang ini sebenarnya adalah seorang alim. Paham ya? Makanya para ulama itu banyak nangisnya. Kenapa? Itu tadi, takut kalau ilmu yang dia miliki semua itu nggak punya manfaat sama sekali dalam mendatangkan rasa takut kepada Allah. Nah, kembali ke topik tadi, jeleknya pendidikan anak bisa menyebabkan dia mencela kedua orang tuanya. Mungkin tadi itu orang tua memberi motivasi agar pinter, tapi nggak pernah memberi motivasi agar menjadi soleh. Belajar biar jadi orang sukses di masa depan. Betapa banyak anak sukses ketika sukses lupa sama orang tuanya. Berarti bukan itu tujuannya, ya kan? Betapa banyak ada orang tua punya banyak anak, anaknya kaya-kaya, tapi ibunya masih jualan. Ketika ditanya, Bu, kenapa kok panjenengan masih jualan? Ternyata anaknya udah sibuk dengan urusannya masing-masing sampai lupa ngurusi orang tuanya. Kalau seperti ini, apa manfaat kesuksesan anaknya? Nggak punya manfaat. Jadi yang betul adalah, nak, ini menurut saya ya, mungkin beda menurut panjenengan. Nak, belajar biar soleh. Nak, ayo ngaji biar soleh. Nak, sekolah biar soleh. Itu tujuannya. Karena kalau dia sudah soleh, meskipun dia jadi orang miskin, dia soleh. Meskipun dia nggak punya kerjaan, dia soleh. Meskipun dia kaya, dia tetap soleh. Karena kaya miskin itu urusan takdirnya Allah Azza wa Jalla, kita nggak tahu. Tapi ketika kita punya kata kunci utama, soleh tadi itu, Allah mau jadikan dia seperti, Allah dia jadikan ustadz yang soleh sama orang tua. Karena ada, barangkali ada ustadz di jamaah lemah lembut, tapi sama orang tua nggak lembut sama sekali. Mungkin ada, ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin ada guru pengajar mengajari anak-anak kecil. Baik dia ngajar, dia seorang pengajar, tapi hubungan sama orang tuanya jelek. Mungkin ada seperti itu, kita nggak tahu di luar sana. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kata kuncinya tadi itu, soleh itu. Bukan kaya, bukan sukses, bukan pinter. Jadi kalau ada orang tua atau panjenengan bilang, nak, ayo belajar biar kamu jadi anak yang pintar, boleh, tapi coba ditambahin, biar jadi anak yang soleh dan pintar. Jadi kalau saran saya seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, ada dosa durhaka kepada orang tua yang lebih besar lagi dibanding apa yang disebutkan tadi sama Syekh. Di antaranya adalah dorbuhuma, memukul kedua orang tua. Ini yang paling atas. Nggak cuman itu, wa idauhuma, menyakiti orang tua. Itu tingkatan dosa durhaka yang paling atas. Dan yang paling atas lagi kata Syekh, wa aqdamu min dalika, yang paling atas lagi apa itu? Qatluhuma, membunuh orang tua. Adakah? Ada kayaknya. Di berita-berita saya sering jumpain itu, membunuh kedua orang tua. Itu yang paling atas. Nas'alullahal afiyah kata Syekh. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan kata Syekh. Fahadihi darokatun fisu'i, maka inilah tingkatan dalam kejelekan, dalam masalah berbakti kepada orang tua,
dalam masalah durhaka kepada kedua orang tua. Jangan perhatikan di sini. Ada dua istilah. Ini saya mengatakan fahadi darokat. Darokat. Ada dua istilah. Ada darojat, ada darokat. Kalau darojat apa artinya? Derajat. Di bahasa kita. Arti aslinya darojat itu tingkatan. Kalau darokat sama, itu juga artinya tingkatan. Kalau neraka itu Allah pasti pakai kata darokat. Tapi kalau surga itu Allah pasti pakai kata darojat. Maksudnya apa? Kalau sesuatu yang sifatnya tingkatan ke atas itu namanya darojat. Makanya ketika Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan surga, itu Allah pasti katakan lahum darojat. Surga itu punya darojat, punya tingkatan-tingkatan. Tapi ketika menyebut neraka, itu Allah pasti pakai darokat. Karena darokat itu artinya tingkatan yang mengarah ke bawah. Paham sampai sini? Sehingga ketika darojat, maka semakin ke atas semakin enak. Ketika darokat, maka neraka semakin ke bawah semakin susah. Semakin berat siksanya, semakin ke bawah semakin berat. Itulah kenapa Allah mengatakan tentang orang-orang munafik itu pakai kata darokat. Innal munafikina fit darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah. Darkun, tingkatan. Asfal, aspal. Yang paling bawah nanar dari neraka. Jadi kita paham dua istilah dalam Al-Quran. Darojat dan apa? Darokat. Ingat-ingat gih. Ini faedah yang mungkin gak akan jenengan dapatkan suatu hari nanti. Darokat itu untuk kemana? Ke bawah. Sehingga neraka semakin dia ke atas semakin ringan. Tapi ringannya neraka tetap berat. Ringannya neraka tetap berat. Karena kenapa kok makin ringan? Karena dia semakin mendekati ke surga. Kalau Ustaz Ridwan dulu itu dia ngasih perumpamaan seperti botol yang disambung begini. Jadi botol atas itu surga, botol bawah ini neraka. Semakin ke atas botol ke bawah itu dia akan semakin mendekati ke arah surga. Itulah kenapa dia makin ringan. Semakin dia ke bawah itu makin berat karena dia semakin jauh dari surga. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini, kitab ini. Tadi syarah hadisnya. Kita baca sedikit faedah dari hadis tersebut, hadis ini. Yang pertama, tahrimu syatmir walidain. Menunjukkan tentang tahrim. Tahrim itu apa? Pengharaman. Syatmu itu apa? Caci maki atau celaan. Al-walidain, kedua orang tua. Jadi hadis ini menunjukkan tentang haramnya mencela kedua orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung dia lebih besar lagi dosanya. Kalau secara tidak langsung juga besar, tapi secara langsung itu lebih besar dosanya. Kemudian faedah yang kedua di kitab ini, nanti saya tambahkan faedah di kitab ini, di kitab yang lain. Min uquqil walidain, di antara bentuk durhaka kepada orang tua, apa itu? Ta'riduhuma lisubbi wal ihana, yaitu ungkapan kepada keduanya berupa celaan dan penghinaan. Min kibalil akharin, dari segi orang lain, lahuma kepada kedua orang tua. Maksudnya di antara bentuk durhaka kepada orang tua itu menghina atau mencela kedua orang tuanya, tapi yang mencela itu orang lain. Yang mencela itu orang lain, bukan anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga, ya ini faedah yang pernah kita baca dulu tentang hadis la'anallahu man la'ana walidai.
Ini kita baca lagi faedahnya yang nomor 3 ini. Man tasabbaba fi fi'lin. Barang siapa tasabbaba yang menjadi sebab fi fi'lin dalam suatu perbuatan. Artinya dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dia hanya menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan tersebut. Kana kafa'ilihi. Maka orang tersebut itu dihitung atau dinilai seperti orang yang melakukan khairon au syarron, baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Jadi orang yang menjadi sebab orang lain berbuat kebaikan, maka orang ini dihitung seperti orang yang melakukan kebaikan, pahalanya sama. Bahkan orang yang menjadi sebab ini itu mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kalau dia menjadi sebab kebaikan, maka dia dilipat gandakan kebaikannya berupa pahala dia ditambah pahala orang yang melakukan. Kalau dia menjadi sebab keburukan, maka dilipat gandakan dosanya. Pada asalnya para jamaah, pada asalnya dosa itu tidak dilipat gandakan. Ini bedanya dosa dan pahala. Ya, kalau pahala itu mudha'afa, berlipat ganda. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, pahalanya bisa berlipat antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dosa itu tidak dilipat gandakan. Makanya orang berbuat dosa itu dia hanya dicatat mendapatkan dosa berapa? 1 saja. Tidak dilipat gandakan. Tapi ketika dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa, melakukan kejelekan, maka dosa dia bukan dilipat gandakan, tapi didobel. Dia mendapat dosa dari sebab tersebut, ditambah dosanya orang lain yang melakukan kejelekan tersebut. Maka dosa dia double, karena dia seperti melakukan perbuatan dosa tersebut. Makanya Rasul SAW dalam tafsir surat Yasin itu apa ya? Sanaktubu ma qaddamu, apa ayatnya itu? Inna naqyuqil mauta wa naktubu ma qaddama wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu kan? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mengatakan, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang telah lalu, apa yang telah kalian lakukan itu kami catat. Wa atharahum, dan bekas-bekas apa yang kalian lakukan itu juga kami catat. Jadi catatan Allah itu 2. Allah mencatat apa yang kita lakukan, itu Allah catat. Kalau baik dapat pahala, kalau jelek dapat dosa. Dan yang kedua, Allah juga mencatat bekas yang ditinggalkan dari apa yang kita lakukan. Jadi meskipun orang itu wafat, maka goresan catatan ini tetap berjalan. Karena dia mencatat bekas-bekasnya. Dan Rasul SAW bersabda, di antara bekas-bekas tersebut, ketika orang wafat, itu yang pertama adalah ilmu. Ada banyak diantaranya ilmu. Yang kedua membangun sumur. Ada banyak. Tapi yang pertama kali itu adalah ilmu. Kenapa? Ketika dia belajar, ketika dia mengajar seperti ini, di sekolah mengajar, Allah catat perbuatan dia. Tapi orang ngajar itu meninggalkan bekas apa enggak? Meninggalkan bekas. Bekasnya ada. Yaitu anak tersebut mendapatkan ilmu. Maka ketika orang ini wafat, maka Allah akan tetap catat bekas-bekasnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan bekas-bekas inilah yang harus kita cari. Sehingga ketika kita udah mati, kita masih punya bekas-bekas yang banyak. Dan yang luar biasa, Ustadz rahimahullah, Mbak Mami rahimahullah meninggalkan bekas-bekas tersebut. Masjid, tanah, itu bekas-bekasnya
beliau rahimahullah. Jadi meskipun beliau wafat, insya Allah asarnya itu masih diapain? Dicatat. Asarnya masih dicatat. Nah ini yang penting. Tadi saya sampai mana? Oh ya ini. Jadi ini yang kita cari. Jadi kita jangan hanya melakukan kebaikan saja, tapi kita harus berpikir apa bekas yang ditinggalkan dari kebaikan tersebut. Jenengan bisa cari bekas. Misal jenengan punya anak. Nah anak ini bisa menjadi bekas kita ketika kita meninggal. Sedekah kita itu bisa menjadi bekas dan lain sebagainya, banyak. Kemudian yang keempat, hadis ini aslun fi saddid dara'i, merupakan dalil pokok tentang kaidah saddud dara'i. Jadi dalam fikih itu ada kaidah namanya saddud dara'i, atau istilah lainnya saddud dari'ah. Apa saddud dari'ah itu? Ini penting. Saddud dari'ah itu artinya menutup pintu-pintu yang menjurus kepada keharuman. Yang mana pintu ini sifatnya mubah, tapi ketika dilakukan bisa menjurus kepada keharuman, maka pintu ini harus ditutup. Itu namanya saddud dara'i. Contoh, agar orang tua tidak dicela, maka Islam menutup pintu tersebut. Itu dengan cara apa? Jangan mencela orang tua orang lain. Ini namanya saddud dara'i, menutup celah yang menuju kepada keharuman. Contoh lain, agar Allah tidak dicaci maki, maka kita tidak boleh mencaci maki sembahan orang lain. Maka kata Allah apa? Fala yasubbul ladzi nayad'una fala yasubbul ladzi min dunillah fayasubbullah. Janganlah kamu mencela sesembahan mereka, orang-orang kafir tersebut. Karena kalau kamu mencela sesembahan mereka, maka mereka akan mencela sesembahan kamu. Maka agar sesembahan kita tidak dicela, maka Allah tutup itu pintunya, pintu yang menuju ke sana, yaitu apa? Jangan mencela sesembahan orang lain. Itu namanya saddud dara'i. Contoh lain, contoh di sekolah ini, sepak bola, misalkan sepak bola itu hukumnya apa? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi ketika situasinya, ketika anak-anak main sepak bola itu membahayakan orang lain, bisa terkena kaca, mencelakai siswa-siswa yang perempuan, maka sepak bola ini dalam rangka saddud dara'i akhirnya diapakan? Dilarang. Ini contoh. Akhirnya dilarang. Karena apa? Karena bisa menjurus kepada sesuatu yang mafsadat. Itu namanya saddud dara'i. Contoh lagi, HP. HP ini wasilah. Hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi ketika panjenengan menggunakan HP itu pada sesuatu yang menjurus kepada hal yang haram, maka harus melakukan saddud dara'i. Berarti hukum HP ini jadi apa? Dilarang. Ketika panjenengan menggunakan HP ini kepada sesuatu yang menjurus kepada yang haram, bukan kepada maslahat, maka menurut saddud dara'i, maka HP ini dilarang bagi masing-masing orang. Contoh lain, pohon anggur. Seseorang menanam pohon anggur. Boleh apa enggak pohon anggur? Boleh. Tapi ketika dia menanam pohon anggur dengan tujuan untuk membuat khomer, maka menanam ini hukumnya menjadi dilarang, haram. Karena apa? Kita harus melakukan saddud dara'i, menutup celah agar orang ini tidak membuat khomer. Bagaimana caranya? Tidak boleh menanam pohon anggur. Itu maksudnya saddud dara'i. Jadi saddud dara'i itu menutup celah, apa itu? Madahiruhu mubahun, sesuatu yang awalnya hukum aslinya itu mubah, tapi yatawassalu ilal mamnu, tapi justru membawa
kepada sesuatu yang sifatnya dilarang. Itu saddud dara'i. Dan di Islam banyak sekali melakukan saddud dara'i. Contoh lagi, untuk mencegah terjadinya perzinahan, maka syariat Islam menutup celah-celah atau pintu-pintu yang bisa menjurus kepada perzinahan. Di antaranya apa? Memerintahkan laki-laki dan perempuan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Memerintahkan perempuan memakai jilbab. Memerintahkan laki-laki yang sudah mampu untuk menikah. Kalau nggak bisa menikah itu puasa. Memerintahkan perempuan dan laki-laki untuk menjaga kemaluannya. Ini dalam rangka apa? Saddud dara'i. Menutup celah yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Jadi Islam itu menutup celah kepada kejelekan rapat-rapat. Seperti itu. Itu dalam rangka, itu namanya saddud dara'i. Nah, dijelaskan di sini, fama'ala ila fi'lin muharramin yuhramu. Maka segala hal yang membawa ila yang membawa kepada perbuatan yang haram. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang haram yuhram, maka dia diharamkan. Itu namanya saddud dara'i. Meskipun hukum asalnya sesuatu ini boleh, tapi ketika sesuatu yang boleh ini membawa kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Contoh, jenengan kasih sangu anak panjenengan 2.000 atau 5.000. Kok ternyata sangu ini dibuat untuk membeli jajan yang tidak sehat misalkan. Maka jangan dikasih sangu. Dalam rangka apa tadi? Saddud dara'i. Kembali lagi, jenengan ngasih anak panjenengan HP. Kok anak ini dikasih HP kok nggak amanah ya? Kok malah malas-malasan belajarnya ya? Kok malah malas ngaji ya? Maka ambil HP-nya. Ini HP hukumnya menjadi apa? Haram. Ya kalau haram dosa dilakukan. Nah begitu. Tapi ada nggak anak yang dikasih HP jadi rajin? Setahu saya tidak ada. Ngapunten tidak ada, karena penelitian saya di MDT, banyak masalah yang dialami orang tua itu terbesar itu HP. Semua orang tua ngadunya itu masalah HP. Ya saya tanya balik, ya kenapa jenengan kasih? Udah tahu seperti itu jenengan kasih. Nangis Ustaz, ya biar nangis, enggak apa-apa nangis. Yang penting anak ini baik. Gitu. Karena secara yang saya tahu, kalau udah kasih HP nggak ada anak yang pintar karena HP. Kebanyakan anak yang pintar itu tanpa HP. Nah ini. Wa illam yaksud al-haram, meskipun sesuatu tersebut tidak diniatkan untuk haram. Paham nggih? Jadi kalau meskipun sesuatu tersebut tidak diniatkan untuk hal yang haram, tapi ketika dia bisa mengantar kepada sesuatu yang sifatnya haram, maka sesuatu ini hukumnya menjadi haram dalam rangka saddud dara'i. Tapi ini kembali ke masing-masing orang, karena masing-masing orang itu tingkat keimanannya berbeda-beda. Ada kalanya orang itu misalkan dikasihkan wasilah, dikasihkan sepeda motor, anak SMA dikasih sepeda motor. Ada kalanya anak SMA pakai sepeda motor memang dipakai untuk sekolah. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Kita nggak perlu ngakuin saddud dara'i. Tapi kita melihat ada anak SMA yang dikasih sepeda motor, malah akhirnya dia seneng karena dengan sepeda motor dia bisa buat boncengan pacarnya, misalkan. Nah, ini berarti harus melakukan apa? Saddud dara'i, diambil sepeda motornya. Seperti itu. Jadi intinya saddud dara'i itu panjenengan menutup celah-celah yang mana celah-celah tersebut atau pintu-pintu tersebut bisa menjurus kepada sesuatu yang haram. Kemudian ada faedah penting lagi dari hadis ini, di kitab ini Syarah Sahih Bukhari ini,
Kata Syekh, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya muraja'atut thalib li syaikhihi, bahwasanya seorang murid itu harus mengulang pelajaran kepada syekhnya. Wa tilmidu li ustadihi, seorang murid mengulang pelajaran kepada ustadznya. Wal mar'usu li ra'isihi, dan rakyat atau orang yang dipimpin itu harus mengulang pelajaran atau mengulang sesuatu yang enggak jelas ditanyakan kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena sahabat bertanya kepada Rasul untuk mengkonfirmasi ulang apa yang dimaksud dengan mencela kedua orang tua. Bagaimana bisa anak mencela kedua orang tua? Maka sahabat tanya sesuatu yang tidak paham. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang murid, karena waktu itu sahabat statusnya sebagai murid dan Nabi statusnya sebagai apa? Guru. Maka murid harus bertanya kepada guru kalau tidak tahu, harus mengulang pelajaran kepada guru kalau tidak tahu, harus mengkonfirmasi ulang kepada guru agar tidak salah paham. Itu hadis ini ternyata bisa dibawa kepada poin tersebut, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama itu memiliki wawasan yang sangat luas. Bahkan hadis seperti ini aja bisa dibawa kepada poin yang modelnya seperti itu. Dan itu sama sekali tidak terpikirkan oleh kita kalau kita tidak baca apa yang mereka jelaskan. Sehingga kita tidak boleh lepas dari namanya bimbingan para ulama. Nggak boleh kita memahami kitab, memahami kita sendiri, nggak boleh. Kalau mengambil hikmah, iya mungkin boleh. Tapi selama ada penjelasan dari para ulama, kita ambil penjelasan itu dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa adanya pembagian dosa. Karena Rasul mengatakan minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Berarti di sana ada tingkatan-tingkatan dosa, dari yang paling besar, yang besar sampai yang paling kecil. Sebagaimana kebaikan juga ada tingkatan-tingkatannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang disampaikan. Pak Nanang nih, Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tadi Pak Ustadz sampaikan tadi kan tentang sahabat yang merasa. Yang kedua Pak Ustadz yang bertanya. Iya. Yang pertama, sahabat yang merasa heran tentang mencela kedua orang tua. Ya. Berarti sebelum Islam datang, berarti zaman jahiliyah orang itu sudah menganggap orang tua mereka ya Pak Ustadz. Betul. Itu pertanyaan. Berarti memang sebelum Islam datang orang tua mereka sudah diagungkan. Makanya kan sahabat yang merasa heran nanti ada orang-orang yang mencela kedua orang tuanya. Terus yang kedua ini kan berhubungan dengan pribadi saya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan menceritakan tentang amalan yang tertulis atau amalan yang berlipat sampai meninggal dunia. Sekarang itu yang katanya dosanya sebenarnya. Maaf Pak Ustadz, ini terjadi pada diri saya. Saya dulu kan teknisi karaoke atau software atau jualan lagu-lagu. Saya sudah masang beberapa kota atau di mana-mana sampai kan tetap pakai terus Pak Ustadz itu karaoke-nya itu terpasang baik di hotel atau di rumah itu. Setelah itu saya berhijrah, saya sudah sadar, tapi masih ada yang bertanya ke saya sudah mengangkat semua itu, saya sudah mengangkat sampai jualan online sudah saya tutup semua. Pertanyaan saya, apakah yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan karaoke itu akan bertambah ke dosa saya? Padahal saya sudah berhijrah, Ustaz. Jadi masih terpikirkan sampai sekarang, Pak. Jadi apakah mereka yang sampai sekarang itu berkaraoke itu akan berlipat dosanya ke saya juga, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah para sahabat itu dulu sebelum ketika masih jahiliyah itu adalah orang yang baik kepada orang tua? Jawabannya iya.
karena kalau panjenengan baca Sirah Nabawi ya, Ustaz Hulkan Sirah Nabawi ini. Di antara kebaikan orang-orang Arab sebelum masuk Islam itu mereka mengagungkan suku, mengagungkan orang tua dan nenek moyang. Makanya mereka benci sekali ketika Islam datang, Islam mencela siapa? Nenek moyang mereka. Mereka nggak suka itu. Jadi mereka itu adalah orang yang suka mengagungkan nenek moyang, termasuk bapak-bapak mereka. Jadi mereka nggak suka itu dicela. Jadi mereka tidak pernah mencela orang tua mereka sendiri. Sehingga itu otomatis menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang baru bagi diri para sahabat. Loh, emang ada yang seperti itu? Karena nyatanya meskipun mereka jahiliyah, itu mereka sangat menghormati nenek moyang, sangat menghormati. Saking hormatnya sampai mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh nenek moyang dan tidak terima ketika Islam mencela nenek moyang. Bahkan mereka menisbatkan apa yang mereka amalkan ini ketika wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala wa ila rasul, seperti itu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo mari kita melakukan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka langsung beralasan dengan nenek moyang. Nenek moyang itu siapa? Ya bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka sampai ke atas. Maka mereka mengatakan apa? Qalu bal wajadna alai aba'ana kadzalika yaf'alun. Bunda, kami ini mendapati apa yang kami amalkan ini, dan juga nenek moyang kami, bapak-bapak kami ini juga melakukan seperti ini. Saking sayangnya sama kedua orang tua atau nenek moyang mereka. Bahkan Hindun sampai rela memakan jantungnya Hamzah itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai rela memakan jantungnya Hamzah di perang Uhud. Karena apa? Karena Hamzah membunuh orang tuanya dia, membunuh Utsbah bin Rabi'ah. Makanya terjadi perang Uhud itu kenapa? Karena ada dendam kesumat orang Quraisy atas kekalahan perang Badar. Dan Hindun ikut perang itu targetnya cuma satu, agar Hamzah terbunuh, itu aja. Kalau udah terbunuh selesai. Itu targetnya Hindun pribadi. Sehingga ketika Hamzah terbunuh, dia memakan jantungnya Hamzah. Alasannya apa tadi itu? Karena Hamzah membunuh orang tuanya. Jadi mereka benar-benar orang yang mengagungkan kedua orang tuanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian anak pribadi juga belum pernah mendapati riwayat orang Arab jahiliyah itu mencaci orang tua. Yang ada mereka memuji nenek moyang. Seperti itu. Kemudian tentang dosa jariah ketika sudah hijrah, begitu ya. Ini juga terjadi ke para akhwat misalkan yang memajang fotonya dulu tanpa jilbab, kemudian sekarang dia pakai jilbab, atau yang dulu pernah pajang-pajang foto di medsos, di Facebook yang masih ada. Maka yang seperti ini ada dua cara. Yang pertama tentu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, menyatakan berlepas diri dari apa yang dilakukan dahulu. Jadi bagaimana caranya? Apa perlu diumumkan? Tidak perlu diumumkan. Mungkin diumumkan boleh, atau bisa dengan cara setiap orang yang order kita katakan, maaf Bapak, saya sekarang tidak jualan musik karena musik itu haram, dan saya berlepas diri dari semua yang saya lakukan dahulu. Nah, ini dalam rangka barok atas perbuatan yang dahulu, dalam rangka menyesal atas apa yang dilakukan dahulu. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya nanti Allah itu akan menutupi aibnya, menutupi dosanya, sampai akhirnya dosa masa lalu itu hilang ditelan zaman. Jadi orang-orang yang order tadi itu, misalkan ada orang yang masih sampai mendengarkan musik dari yang jenengan jual tadi, karena Allah udah menutupi dosa panjenengan, biasanya Allah juga akan menghapus itu nanti. Allah akan musnahkan itu tadi. Orang yang dengerin musik mungkin dimatikan sama Allah orang itu mungkin, atau mungkin kasetnya dirusakkan sama Allah, seperti itu. Sampai akhirnya tidak ada orang yang mengenal jenengan kecuali panjenengan udah hijrah. Makanya cara terakhir banyak berdoa, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku di masa lalu, sehingga jangan dibuka lagi.
Jangan dibuka lagi kecuali dalam rangka ibroh. Dalam rangka untuk ibroh atau dalam rangka untuk konsultasi kepada ahli ilmu atau dalam rangka bersaksi di hadapan hakim. Itu kita boleh membuka aib. Adapun selain itu maka kita tidak boleh membuka aib. Apakah menjadi dosa jariah kalau panjenengan melakukan hal tersebut? Insya Allah sudah nggak jadi jariah. Kenapa? Karena panjenengan sudah berlepas diri dari apa yang panjenengan lakukan tadi itu. Jadi itu dalam rangka bentuk penyesalan panjenengan. Adapun yang terlalu itu nggak bisa dihapus, tidak bisa diperbaiki. Maksudnya tidak bisa kita cegah karena kita lupa siapa yang beli sama kita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah menyatakan sikap barok kita, itu nanti Allah yang atur. Allah yang atur nanti. Apakah Allah bisa hentikan dosanya? Bisa. Dengan cara ya itu tadi. Allah bisa atur. Mungkin kasetnya dimusnahkan sama Allah. Atau orang-orang yang beli itu dimatikan semua sama Allah. Sehingga dosanya berhenti. Itu urusan Allah. Tapi ketika kita udah barok, maka itu menjadi hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana para sahabat dulu ketika mereka masuk Islam, apa yang mereka lakukan dalam rangka berbarok atas masa lalu mereka? Mereka mengumumkan keislaman mereka. Contoh Umar ketika masuk Islam, dia ketuk rumah Abu Sufyan. Qad aslamtu. Aku udah masuk Islam. Diumumkan semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Umar berlepas diri dari mereka semua. Nah itu, jadi ada namanya barok, berlepas diri. Itu perlu kita lakukan. Dan di antara bentuk barok kita bisa mendakwakan keharuman musik. Itu di antara bentuk berlepas diri kita terhadap masa lalu kita. Ini pribadi sendiri, person sendiri. Seperti itu. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Nggak jadi. Kalau ada yang berharap orang tuanya satu miliar, mengharapkan harta waris. Iya, itu sama seperti uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kayak Pinocchio nanti. Jadi kayak Pinocchio, hidungnya panjang. Jadi dia baik-baik sama orang tua agar orang tua itu ngasih warisan ke dia banyak. Nanti kalau udah mati selesai. Jadi kayak Pinocchio tambah panjang hidungnya. Dia melakukan penipuan terhadap kedua orang tuanya. Ya termasuk penipuan, termasuk makar kepada kedua orang tua, ya termasuk membunuh kedua orang tua. Berarti kan itu secara tidak langsung. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam pembunuhan secara tidak langsung karena dia berharap orang tuanya cepat meninggal. Nanti kalau dia punya anak, anaknya akan ngelakuin hal yang sama kayak dia. Anaknya akan berharap dia cepat meninggal karena balasan sesuai dengan jenis amal. Ya kita jangan seperti itu. Kalau kita nggak kepingin balasan yang nggak enak, kita jangan berharap yang nggak enak ke orang lain, begitu ya. Ada? Sudah? Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau anak SD ada kuisnya. Oh iya. Ada materi lain dari topik ini tentang undian yang diberikan oleh Tuhan ketika kita belajar ini. Setelah kita belajar terus berbuku karena ada peristiwa ulang tahunnya buku itu, maka perikatan sekian kali belanja dapat sebuah voucher untuk diundi. Apakah ini diperbolehkan kita mengambilnya? Undian berhadiah, setahu saya selama undian berhadiah itu tidak bersyarat, maka